Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara Kalisa dengan NIM 6670250034. Perkenalkan, saya Tior Valisa dengan NIM 66702547. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang salah satu proyek besar di Indonesia yang sempat ramai dibicarakan, yaitu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang biasa kita kenal sebagai WUSH. Nah, proyek ini tuh dari awal tuh udah dibilangin sebagai simbol kemajuan Indonesia. Bayangin aja perjalanan dari Jakarta ke Bandung yang biasanya memerlukan waktu berjam-jam, tapi jadi bisa dipangkas jadi cuma 40 menit gitu. Tujuan WUSH ini sebenarnya jelas, biar transportasi itu makin cepat, modern, dan efisien, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di dua wilayah besar ini. Tapi ternyata di balik rencana yang keren itu, prosesnya tuh nggak semudah yang dibayangin. Selama 9 tahun pelaksanaannya, proyek ini tuh sempat menghadapi banyak hambatan, mulai dari urusan teknis, birokrasi, sampai keuangan. Bahkan proyek WUSH ini tuh biayanya tuh melonjak dari yang awalnya sekitar 60 triliun menjadi lebih dari 113 triliun. Nah, kenapa bisa bengkak segitu besarnya gitu? Pertama, karena pengadaan lahan yang lambat. Banyak proses ganti rugi yang molor sehingga desain proyek harus diubah dan otomatis biayanya pun ikut naik dong. Kedua, perubahan spesifikasi teknis di tengah pembangunan juga bikin anggaran tuh jadi nggak sesuai rencana. Terus yang ketiga, ada pandemi COVID-19. Itu tuh ikut memperparah situasi juga, jadi kayak harga bahan bangunan naik, terus tenaga kerja berkurang, dan distribusi barang tuh terganggu. Lalu yang terakhir, dari awal perencanaannya memang terlalu optimis tanpa mempertimbangkan risiko di lapangan secara matang gitu. Terus selain faktor teknis juga, ada juga masalah dari sisi pengelolaan. Beberapa laporan menunjukkan adanya kurangnya transparansi, dugaan markup harga gitu, dan pengawasan yang belum maksimal. Akibatnya banyak masyarakat merasa proyek ini tuh terlalu terburu-buru, seolah dikejar target prestasi padahal pelaksanaannya belum siap sepenuhnya. Nah, selanjutnya dari sisi sosial juga ada tantangannya, seperti masyarakat yang lahannya terkena proyek kadang mengalami ketidakpastian soal ganti rugi. Dan di sisi lain, manfaat proyek ini juga belum terasa oleh masyarakat karena rutenya itu masih terbatas, dari harga tiket yang dinilai cukup tinggi bagi sebagian orang. Tapi di balik itu semua tuh tentu aja proyek ini punya potensi besar. Kayak kalau dikelola dengan baik, kereta WUSH ini tuh bisa banget jadi langkah maju buat transportasi di Indonesia. Bayangin kalau terintegrasi dari sistem transportasi lain dan kawasan sekitarnya ikut dikembangkan, nah efek ekonominya itu bisa luar biasa untuk Indonesia. Nah, biar itu bisa terjadi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan ke depannya. Yang pertama, pemerintah harus punya manajemen risiko yang kuat biar nggak ada lagi pemborosan anggaran atau perubahan rencana mendadak. Yang kedua, harus adanya transparansi yang jelas ke publik. Kayak masyarakat tuh berhak tahu kemana dana itu digunakan. Nah, yang ketiga itu, proyek seperti ini perlu dihubungkan dengan pengembangan wilayah sekitar, misalnya kayak lewat konsep Transit Oriented Development atau TOD, supaya kawasan ini tuh di kawasan sekitar stasiun ini tuh bisa tumbuh jadi pusat ekonomi yang baru. Nah, kalau semua itu dijalankan dengan baik, proyek kereta cepat ini nggak cuma jadi simbol kemajuan teknologi, tapi juga bukti bahwa pembangunan itu bisa bermanfaat nyata untuk masyarakat. Jadi kesimpulannya, proyek WUSH ini tuh bisa jadi pelajaran penting bahwa pembangunan itu tuh nggak cukup cuma cepat dan megah, tapi juga harus tepat sasaran, transparan, dan berdampak positif buat masyarakat. Karena pada akhirnya kemajuan yang sejati adalah ketika semua orang itu bisa merasakan manfaat tersebut. Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.